Ya, itu tadi penampilan yang energik dari teman-teman Apro Dancer. Sekali lagi berikan aplaus untuk mereka. Karena kita saat ini berada di tengah-tengah Old Trafford. Kalau nggak percaya, lihat nih. Maka tentu saja topik yang diangkat adalah berkaitan dengan sepak bola. Nah, kita tahu beberapa waktu yang lalu ada anak-anak Indonesia yang jadi pembicaraan di media sosial maupun di media massa. Karena mereka hadir di Old Trafford. Di markas dari kesebelasan Manchester United itu, teman-teman atau adik-adik kita ini ngapain aja sebenarnya. Untuk itu saya mengajak mereka untuk bercerita di Kick Andy. Tetapi sebelum saya undang dua anak yang hadir menjadi maskot di pertandingan Manchester United, yaitu Virgi dan Shiva, maka kita ikuti dulu kisah. Dan di studio sudah ada Virgi dan Shiva. Apa kabar Shiva, Virgi? Baik. Baik, iya. Shiva umur berapa sih? Saya berumur 13 tahun. 13 tahun. Sekolah di mana? Di SMP 12 Kelas? Bandung, kelas 8. Kelas 8. 2 SMP. 2 SMP ya. Virgi, umur? Umur saya 11 tahun. Sekolah di mana? Kelas berapa? Sekolah di Sina Miskin Adimyati. Kelas? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Baru pulang dari Inggris nih ya. Gayanya agak beda memang. Lihat, baru berapa lama di Inggris? 1 minggu. Satu minggu. Lihat, 1 minggu aja rambutnya udah mulai bule. Kalau 1 tahun langsung merah. Nah, ini Shiva dan Virgi itu jadi omongan loh di media sosial. Ada pemberitaan di media massa juga. Ada anak Indonesia yang sampai masuk ke stadion ya. Itu masuk itu bersama siapa waktu itu? Saya itu dipegang sama Ander Herrera. Oh, digandeng itu ya? Iya. Oh, yang paling ganteng, pantesan. Virgi digandeng siapa? Juan Mata. Oh, Juan Mata. Gimana rasanya? Pengen tahu, waktu masuk di stadion, lihat orang begitu banyak ribuan, rasanya gimana coba? Seneng banget di sana. Jadi waktu teman-teman tahu Shiva mau ke Inggris, ke Manchester, ke Old Trafford, gini apa komentar teman-teman? Cie. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Oh, ngomongnya jie. Kalau Virgi gimana rasanya? Kaget di sana melihat ribuan orang menonton. Omong-omong pakai bahasa apa di sana? Di sana ngomongnya pakai bahasa apa sih? Isyarat. Pakai bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat. Iya. Kalau bilang mau makan pakai bahasa Tarsannya gimana? Au au. Jadi waktu itu yang bertanding Manchester United lawan Swansea ya. Itu bintang-bintang yang ketemu langsung siapa aja yang diingat? Waktu itu ketemu siapa aja? Semuanya. Siapa yang diingat? Adnan Januzas, Rooney, De Gea, terus De Gea itu kiper ya? iya, Juan Mata. Nggak tahu apa lagi. Ih, keren-keren ya. Emang favoritmu siapa? Adnan Januzas. Kamu favoritnya siapa idolamu? Rooney dan De Gea. Oh, itu dua-dua dari MU ya? Iya. Oke. Oke, tentu kita ingin tahu bagaimana ceritanya sampai Shiva dan Virgi bisa sampai ke Manchester, bahkan masuk digandeng oleh bintang-bintang sepak bola terkenal masuk ke Stadion Old Trafford. Untuk itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ya, masih dengan Virgi dan Shiva. Cerita soal pengalaman baru-baru ini pulang dari Manchester.
ya, baru bertandang ke Old Trafford. Nah, Syifa, saya dengar waktu foto begini katanya, tukeran nama ya. Iya. Misalnya Syifa pakai namanya siapa waktu itu? Ander Herrera. Ander Herrera. Herrera. Iya. Terus kalau Virgi pakai namanya siapa waktu itu? Juan Mata. Terus Juan Matanya pakai nama Virgi. Saya. Itu ditunjuk atau memang maunya minta? Virgi yang minta atau memang ditunjuk dari sana kamu pakai namanya ini gitu? Ditunjuk dari sananya. Oh, ditunjuk dari sana ya. Nggak ada yang pakai Noya gitu? Nggak ada. Tunggu dulu, Om mau kasih lihat. Om juga pakai Noya nih. Itu pemain gelandang tengah MU. Tapi karena dia terlalu sibuk bermain, akhirnya gelandangan. Baik, menarik karena kalau Syifa suka bola dari umur berapa? Dari kapan? Dari umur 9 tahun. 9 tahun, udah main bola. Iya. Kenapa suka bola? Kan Syifa perempuan. Aku hobi. 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 Nggak takut lecet-lecet? Kan perempuan takut biasanya lecet. Nggak alay aku. Gua- Punya klub bola? Punya Apa namanya? SSB Queen sama DKRC Female. Oh. Siapa yang pelatih? Siapa yang melatih? Kalau DKRC Female, Om Ginan. Terus? Kalau yang di sana ada pelatihnya. Oh, ya. Jadi itu main sama laki-laki atau main untuk perempuan aja? Queen itu ada perempuannya segede aku semua. DKRC Female juga ada yang segede aku, ada yang ibu-ibu. Ibu-ibu? Bagaimana suaminya ya? Virgi, kalau kamu main bola dari kapan? Dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Udah main bola? Senang bola dari mana? Ada keluarga yang suka main bola? Diajakin sama Om Ginan. Om Ginan yang ngajak lagi ya. Tapi positif ya, karena olahraga sport ini kan bagus ya. Dengar-dengar, kalau Virgi orang tua sudah nggak ada? Iya. Kedua-duanya. Ikut siapa sekarang? Ikut sama nenek. Ikut sama nenek? Nenek ada di sini? Ada. Mana neneknya Virgi? Oh, boleh nenek berdiri? Nenek kok ayu ya? Oke, terima kasih. Iya, nenek setuju Virgi main bola? Setuju. Mendukung? Jadi nggak dimarahin ya? Tapi belajar rajin nggak? Belajar. Oke, kalau Syifa belajar? Tidak terganggu? Enggak. Sekarang mau tanya Om Ginan. Om Ginan, bagaimana ceritanya sampai Syifa dan Virgi bisa berangkat ke Old Trafford, ke Manchester? Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu awal-awalnya ada undangan dari Manchester United dan salah satu brand otomotif untuk mengundang mereka pergi ke Old Trafford. Pada awalnya kami hanya melakukan renovasi lapang di lapang Bawet agar bagaimana sepak bola sesuai dengan apa yang kami lakukan di Rumah Cemara, sepak bola sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS, pengguna narkoba maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, setelah itu mereka berusaha datang ke kami melakukan obrolan dan mereka membawa kampanye yang dengan hashtagnya namanya What Do You Play For? Nah, dengan What Do You Play For itu jadi sepak bola bukan hanya sebagai olahraga bukan sebagai olahraga fisik saja, tetapi olahraga atau sepak bola ini bisa digunakan sebagai alat pemberdayaan sosial. Dan kebetulan Virgi dan Fijar ini memang sangat terdampak kuat sekali dalam permasalahan narkoba dan HIV/AIDS. Dengan struggle-nya mereka, dengan kebertahanan hidup mereka sehari-hari meskipun tanda petik dirundung permasalahan, namun mereka mampu tetap hidup, tetap bermain, dan tetap melakukan sepak bola sebagai salah satu alasan untuk membuat hidup mereka lebih baik lagi. Nah, berapa banyak anak-anak seumur Syifa dan Virgi yang dibina di rumah? Jadi kami mempunyai kelompok bermain jagoan bintang, itu kira-kira ada 40 orang.
kami fokus kepada mereka untuk memberikan edukasi-edukasi riang dan tentang bagaimana mereka mampu melakukan olahraga, mampu berkomunikasi satu sama lainnya dengan fun. Selain itu juga kami juga berusaha untuk memberikan skill parenting bagi orang-orang yang di sekitarnya agar mereka mampu tumbuh kembang di lingkungan yang mampu memelihara mereka meskipun dengan masalah yang cukup berat. Jadi kedepannya kami berharap mereka mampu mengedukasi teman-teman sebayanya, mampu mengedukasi seumurannya, dan generasi yang berikutnya adalah generasi tanpa stigma untuk Indonesia yang lebih baik, Bang. Oke, iya. Baik, terima kasih Om Ginan. Ya, kembali ke Siva dan Fergie. Kalau Fergie cita-citanya nanti mau jadi apa? Menjadi pemain sepak bola yang mendunia. Jadi bukan cuma bermain di Indonesia, tapi bermain di luar negeri. Iya, kita doakan ya Fergie untuk bisa sukses meraih cita-citanya. Kalau Siva? Jadi pramugari. Pramugari. Iya, iya. Nanti main bola di atas ya. Baik, Siva, Fergie, terima kasih ya. Sudah mau datang di acara Kikendi, sudah mau bercerita. Hari ini kita juga kedatangan tamu dari Manchester United. Saya akan panggilkan Kak Fabi dari Mojokerto. Richard dari Curug Tangerang. Bastian Nur dari Hambau, Kalimantan Timur. Asep dari Bandung. Dan Jackson dari Manado. Iya. Baik. Selamat datang. Jadi mereka berlima ini juga baru pulang dari Manchester, dari Old Trafford. Saya dengar mereka sudah ditawari kontrak untuk menggantikan Van Persie dan kawan-kawan. Tapi karena belum ada kesesuaian harga kontrak, maka mereka pulang kembali ke Mojokerto, Tangerang, sama Kalimantan. Baik, bagaimana ceritanya sampai mereka juga bisa sampai ke Old Trafford? Ikuti terus Kick Andy. Ya, selain Siva dan Fergie tadi, ada juga 5 anak Indonesia yang diundang ke Old Trafford di Manchester, Inggris. Nah, kelimanya sudah ada di sini, ada Jackson, ada Asep, ada Bastian, ada Richard, dan ada Kak Fabi. Ya, jadi 5 anak ini baru pulang dari Old Trafford. Di media sosial dan juga di media massa, kalian juga disebut-sebut anak-anak Indonesia yang sampai ke Old Trafford atau sampai ke stadion ini. Boleh tahu, ke sana ngapain? Ke sana itu mau pertama latihan. Terus sebelum latihan itu kita nonton bareng di Old Trafford, lihat MU versus Swansea. Terus abis itu kita baru ke Denstone College untuk buat persiapan latihan. Jadi latihan bola di sana ya? Iya, latihan bola. Terus abis itu juga kita ada jalan-jalan sama kakak-kakak pembinanya itu yang dari Indonesia itu. Kita ke stadium tour dulu, abis itu kita ke Harry Potter, London. Abis itu kita juga pergi ke kayak museum-museum gitu, sama ke tempat-tempat kayak semacam kerajaan-kerajaan gitu dah. Enak betul hidup kalian ya. Iya. Berapa lama di sana, Jackson? 10 hari. 10 hari. Baik. Nah, latihan sepak bola. Yang melatih siapa, Asep? Kalau saya, pelatih saya berasal dari Inggris, yang kedua berasal dari Cina. Oh, jadi beda-beda ini ya? Iya, beda. Oke. Baik, menarik untuk mengikuti perjalanan anak-anak Indonesia di Manchester. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak liputan. Jadi,
Selama di sana diajarin apa aja? Skill challenge. Skill challenge. Oh, terus? Training-training gitu, mirip kayak UPH. Jadi setiap kali ada instruksi dalam bahasa Inggris, kalau nggak ngerti gimana? Diam aja. Diam aja ya, menduga-duga. Dia ngomong apa ini? Maksudnya apa ini? Gitu ya. Tapi kalau bahasa Tarsan seperti tadi, Syifa dan Virgi juga dilakukan bahasa Tarsan. Ya. Iya. Nah, ke Jackson. Boleh tahu Jackson dari Manado ya? Iya. Orang tua kerja apa? Penyapu jalan. Apa? Penyapu jalan. Jason masih sekolah ya? Masih. Kelas berapa sekarang? 1 SMA. Main bola sejak umur berapa? Dari kelas 5 SD. Posisi apa kalau di tim sepak bola? Kiper. Kiper. Enak ya, nggak terlalu banyak lari-lari ya. Bagaimana rasanya terpilih untuk berangkat ke Manchester? Senang sekali. Jadi waktu cerita ke orang tua terpilih untuk berangkat ke Manchester, apa kata orang tua? Pertama nggak dikasih Oh, kenapa? karena takut apa itu? Takut pakai biaya untuk ke Jakarta. Tapi kan udah dikasih tahu bahwa itu gratis semuanya. Yang pertama belum dikasih tahu. Oh, belum. Cuma saya mau ke Manchester, langsung orang tua pingsan. Setelah dijelaskan bahwa itu dibayarin semua gratis, orang tua izinkan. Iya. Nah, sekarang Richard. Tadi sekolahnya di mana? Di Lentera Harapan. Kelas? Curug, kelas 3 SMP. Suaranya lebih kencang. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Sejak kapan main bola? Sejak kelas 3 SD. Oke. Posisi apa di tim sepak bola? Bek kanan. Nah, apa komentar orang tua ketika Richard terpilih untuk berangkat ke Manchester? Pertama mereka itu bangga sih sama saya gitu kan, karena kan jarang banget gitu bisa pergi ke luar negeri apalagi ke Manchester gitu kan. Abis itu mereka ya seneng gitu dah pokoknya. Orang tua kerja apa? Ternak ayam, papa. Oke. Sekarang ke orang Mojokerto. Siap? Siap. Siap. Kak Fabi, main bola dari umur berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Dari kelas 3 udah main bola? Ya. Berarti kamu kecil sekali waktu main ya? Seumur gini aja masih kecil. Nah, apa komentar pelatih-pelatih di Manchester waktu lihat kamu kayaknya secara fisik paling kecil? Ada komentar atau mereka oke-oke aja? Ada komentar? Ada. Nah, apa komentar mereka? Komentarnya itu kecil-kecil dia kuat. Itu pasti bahasa Inggrisnya little but strong. Nah, tadi keluhannya makanannya nggak enak. Ya. Jadi strategimu untuk supaya tetap sehat makan apa? Makan roti, Makan roti, buah, buah, air minum. air putih. Cukup. Cukup Kuat itu. kuat. Oke. Kak Fabi, Ya. katanya mendekati hari-hari kepulangan. Kenapa nutup muka? Kamu nangis. Bener nggak? Ya, Kenapa? kangen sama orang tua. Kangen sama orang tua. Ya. Terus? Nangisnya kelihatan orang-orang nggak? Ya kelihatan. Oh, kelihatan. Iya, kalian lihat Kak Fabi nangis? Lihat. Coba gimana situasinya waktu itu? Coba cerita. Kami kan berempat duduk sama-sama. Kalau dia sendirian di pojokan duduk dia. Sendirian dia. Terus meraung-raung atau air matanya berlinang? Enggak, diem terus nih. Ditanya kenapa Kak Papi? Diem terus. Ntar menetes air mata. Kalau ditawarin ke Inggris lagi, siap? Insya Allah siap. Siap. Bastian, kembali lagi. Hambau itu kan 6 jam dari Samarinda. Olahraga yang paling populer di mana? Apa? Olahraga apa? Sepak bola sama badminton. Sepak bola, badminton. Nah, saya juga selalu ingin tahu ketika Bastian cerita ke orang tua mau berangkat ke Manchester, reaksi orang tua apa? Ya pertama berangkat tuh kan
nggak dikasihkan sama orang tua. Kan pertama berangkat seleksi itu kan nggak ada yang nemenin gitu. Terus takut apa-apa di pesawat gitu, kan baru sekali naik pesawat. Terus akhirnya diizinkan ngomong, Bastian ngomong apa kok diizinkan? Hari itu kan kepala desa ada kegiatan juga di Jakarta, terus ikut kepala desa berangkatnya. Bagaimana rasanya naik pesawat pertama kali? Ya takut, baru kan pertama kali. Ya gimana, takut jatuh pesawatnya. Selain berlatih di Manchester United, mereka juga punya kesempatan untuk jalan-jalan ke London. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pengalaman mereka di London. Tapi sebelum itu, Asep dulu ya. Asep, kalau Asep main bola sejak umur berapa? Kira-kira sejak umur 10 tahun. Kalau orang tua pekerjaannya apa ya? Itu buruh di salah satu lapangan golf. Di Bandung? Bandung. Oke. Nah, saya ingat persis ketika proses pemilihan sampai 32 anak datang ke Jakarta untuk ada pelatihan dari pelatih-pelatih Manchester United. Asep ini datang dengan sepatu yang sudah bolong-bolong ya. Itu sepatu satu-satunya Ya, atau memang sengaja modenya gitu, modelnya? Enggak, sepatu satu-satunya. Dan sepatu itu katanya dikasih teman juga, bukan beli. Jadi sepatu itu gimana ceritanya? Ya, waktu itu, waktu saya masih kelas 5, teman saya, ada teman baik saya, katanya di rumah ada sepatu. Terus itu sepatu punya kakaknya, terus kakaknya nggak mau lagi pakai karena udah berhenti main bolanya. Terus kata teman saya, mau nggak ini sepatu masih lumayan bisa dipakai latihan. Terus saya ambil, saya pakai buat latihan sehari-hari. Meskipun keadaannya tidak terlalu layak, tapi saya gunakan terus untuk berlatih. Asep pernah ikut seleksi U15? Iya. Persib? Iya. Tapi nggak masuk? Tidak tahu beritanya. Oh, tidak tahu, belum tahu beritanya ya? Belum tahu. Saya dengar juga waktu berangkat ke Manchester, seluruh keluarga nganter ya? Iya, Sampai ke keluarga. bandara? Iya, nganter. Dihitung katanya sampai 20 orang itu. Ini mau nganter naik haji apa? Apa orang tua keluarga semangat ya? Iya, semangat. Pertama kali tahu ketika Asep mau berangkat ke Manchester? Pertamanya nggak percaya, soalnya waktu saya nelpon, saya ekspresinya biasa aja. Terus waktu ada wartawan ke rumah, baru percaya semua keluarga. Jadi keluargamu lebih percaya wartawan daripada kamu. Udah pernah naik pesawat? Belum. Jadi itu pertama kali? Pertama kalinya. Gimana rasanya? Ya rasanya takut. Soalnya kan baru pertama saya naik pesawat, terus jaraknya itu jauh sekali. Pokoknya tidak terbayangkan sebelumnya bisa naik pesawat sejauh itu. Berapa jam itu ya? Seluruhnya 16 jam. Supaya nggak merasa takut, apa yang dilakukan di atas pesawat? Terutama berzikir, berdoa. 16 jam berzikir terus. Baik, Asep walaupun bercanda-bercanda, tapi cita-citamu apa? Boleh tahu? Menjadi wirausaha atau pemain bola. Antara dua itu ya? Ya. Atau wirausaha yang bermain bola? Atau pemain bola yang berwirausaha? Ya. Ya. Baik, terima kasih Asep. Ya, terima kasih juga buat teman-teman. Nah, kalian berangkat ke sana didampingin kakak-kakak ya. Ada kakak Ayu, kakak Desi, kakak Andreas, terus ada kakak Hanif dari Metro TV yang merekam semua tadi kegiatan kalian. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ayu, mewakili kakak-kakak yang lain. Nah, kakak Ayu, coba cerita ringkas saja, di sana ngapain aja sih? Kegiatannya di sana sebenarnya yang pertama kali ketika datang seperti tadi sudah disampaikan, nonton dulu, nonton MU versus Swansea.
Nah, walaupun capek, tapi mereka langsung semangat, antusias untuk nonton gitu. Jadi setelah nonton, langsung hari itu juga sore kita sampai di Denston College, itu sekitar 2 jam dari Manchester, langsung masuk ke dalam camp. Sekolah yang digunakan untuk kegiatan summer camp oleh MU Soccer School di situ. Apa komentar pelatih-pelatih di sana terhadap anak-anak ini? Kalau secara umum mereka cukup, menurut pelatihnya cukup bisa mengikuti latihan, walaupun mungkin dalam ketika memahami materinya, sekali lagi mungkin karena latihan bola, materinya disampaikan, dijelaskan, tapi kan ada gerakan-gerakan yang bisa dilihat juga, bahasa tubuh, bahasa isyarat, itu yang membantu adik-adik ini untuk bisa memahami. Gitu, Tantangan terberat yang mereka hadapi apa selama berada di sana untuk latihan? Seperti tadi ya, mungkin bahasa, tapi bahasa walaupun kita punya bahasa universal yang dipahami oleh semua orang, bahasa tubuh, bahasa isyarat gitu ya. Jadi itu cukup membantu. Cuaca mungkin yang paling terasa, karena begitu turun pesawat sampai di bandara langsung kaget dengan cuacanya, dan makanan. Karena kita terbiasa dengan makanan yang hangat, fresh. Di sana tiba-tiba sarapannya, kita biasa dengan nasi, sarapannya roti, kacang. Tapi makan siang atau makan malam kadang-kadang ada nasi gitu ya. Mungkin kalau Kak Fabi makan siang ambil lauknya, yang lainnya juga ambil lauknya, makan siang lebih banyak, mengakali makanan-makanan yang ada. Apa manfaat terbesar yang paling dirasakan anak-anak ini? Manfaatnya mungkin di luar dari untuk meningkatkan kemampuan bola masing-masing, skillnya, bahwa mereka sebetulnya coachnya, pelatihnya di sana bukan hanya melatih bola, itu juga yang disampaikan oleh para pelatihnya. Intinya bermain bola ya skillnya harus bagus, tapi juga ada sikap, ada attitude yang kemudian ditanamkan pada anak-anak di sana ketika closing presentation di Old Trafford, upacara penutupan sebelum diberikan medali masing-masing, coachnya itu kemudian mengingatkan lagi, apa sih intinya dari pemain bola gitu. Harus praktis, harus latihan, kemudian harus kerja keras gitu. Jadi sikap-sikap yang ditanamkan itu yang menjadi penting. Mau jadi apapun nantinya, pemain bola, wirausaha atau apapun, sikap itu yang harus dipegang gitu. Dari 32 anak yang lolos seleksi untuk didatangkan ke Jakarta melalui gerakan sejuta bola untuk anak Indonesia, sebenarnya 6 yang seharusnya berangkat atau lolos seleksi berikutnya untuk ke Manchester ya. Tetapi 1 di antara mereka gagal diberangkatkan. Mengapa dia gagal? Sebaiknya kita panggil langsung saja Robert Yawan Bedes dari Merauke. Iya. Ketemu lagi. Robert satu-satunya yang ketinggalan pesawat. Robert, apa kabar kamu? Sehat, baik-baik. Kamu juga boleh peluk aku. Iya. Menarik karena Robert ini gagal bukan karena kemampuannya, tapi karena Robert secara administrasi gagal membuat paspor. Karena apa? Karena orang tuanya nggak tahu di mana, gara-gara itu dia tidak bisa membuat paspor. Jadi tentu sedih ya, nggak bisa berangkat sementara yang lain sudah berangkat ke Manchester. Tapi teman-teman dengar-dengar ada sesuatu yang mau disampaikan buat Robert, apa itu? Oke, Robert, teman-temanmu tidak melupakan kamu sebenarnya. Selama di sana mereka memikirkan kira-kira apa yang membuat Robert bahagia. Maka dibawalah oleh-oleh dari Manchester. Mana oleh-olehnya? Coba, yang nyerahkan yang paling dewasa. Coba kasih, dengan ucapan apa? Terima kasih. Iya. Tunggu dulu, dilihat dulu apa yang dibawa oleh teman-teman. Wah, jersey Manchester United dengan nama punggung Robert. Wah, kalau ini buat aku aja, Robert. Iya. Wah, kamu dapat ini, aku pakai juga. Oke, Robert, teman-temanmu kasih oleh-oleh ya. Jadi kalaupun kamu nggak pergi, tapi kamu tetap dapat
jaket, dapat jersey, dan dapat shawl. Iya. Oke. Bagaimana kisah tentang Robert dan orang tuanya? Ikuti terus Kick Andy. Ya, Robert pasti sedih ya, nggak bisa berangkat bersama teman-teman waktu itu ya. Iya. Tapi kita kan sudah usaha maksimal, tapi memang belum bisa atau akhirnya belum bisa ngurus paspor waktu itu karena pihak dari imigrasi tetap ngotot minta ada surat tanda adopsi ya. Nah, dari umur tadi 2 tahun ya, Robert sudah ditinggal oleh mama. Iya, sudah ditinggal. Kalau papa di mana? Waktu itu bapak sudah pisah dengan mama, jadi saya dibawa ke kantor polisi terus disuruh memilih mau ikut bapak apa ikut mama. Pada saat itu karena saya lebih dekat dengan bapak, jadi saya pilih untuk ikut bapak. Tapi dengar-dengar Robert lebih lama tinggal sama nenek ya? Iya. Terus papa mamanya sekarang di mana? Bapak saya sekarang sudah pulang kembali ke Merauke, tapi mama saya belum diketahui keberadaannya. Oke, sampai sekarang belum pernah ketemu mama? Belum. Robert termasuk yang menonjol ya pada saat kumpul di camp ya. Kalian juga suka bercanda, suka ngeledekin Robert, tapi Robert sering mendapatkan penghargaan-penghargaan. Jadi menonjol sekali di camp waktu di Sukabumi. Nah, kalau boleh tahu Robert sendiri mulai main bola sejak kapan? Saya main bola sejak kelas 3 SD. Pada waktu itu ada pertandingan sepak bola antar sekolah di Kabupaten Merauke. Dan waktu itu saya disuruh ikut seleksi untuk masuk di sepak bola untuk pertandingan antar SD di Kabupaten Merauke. Saya ikut cuma pada waktu itu tubuh saya masih kecil jadi belum bisa bermain. Sekarang umur berapa? 14 tahun. Tinggi berapa? 165 cm. 14 tahun tingginya sudah segini. Kamu umur 20 tahun udah nabrak ya. Robert, sekarang Robert tinggal sama siapa? Sama kakak dari bapak saya. Oke. Terus tidak ada akte kelahiran? Akte kelahiran sudah dibuat, cuma karena bapak saya dengan mama saya belum nikah, jadi saya anak seorang ibu, tertulis di akte anak seorang ibu. Oh, karena pernikahan ini tidak dicatatkan di Departemen Agama maupun di catatan sipil ya? Iya. Sehingga Robert adalah anak dari ibu. Karena itu ada surat keterangan dari ibu. Iya. Tapi waktu ibunya dicari, nggak ada. Iya. Oh, itu sebabnya imigrasi tidak bisa kasih paspor ya. Iya. Katanya Robert udah tahu, sekarang ibunya atau mama tinggal di mana udah tahu, udah dengar-dengar? Belum dengar, mama masih di pedalaman. Katanya habis dari acara ini Robert mau cari mama, betul? Iya. Karena rencananya kalau jadi tahun depan Robert masih boleh untuk berangkat ke Manchester selama urusan administrasinya untuk bikin paspor bisa dipenuhi ya. Jadi teman-teman kita doakan Robert supaya persoalan Robert bisa selesai, bisa ketemu mamanya ya, karena dari kecil belum pernah ketemu mamanya. Selain rindu tentu untuk bisa dapat surat keterangan ya. Robert sekarang tergabung di klub sepak bola apa? Camar. Camar FC. Oke. Sekali lagi saya ingin tahu kalau main sepak bola posisinya di mana? Gelandang bertahan. Oke. Kalau idola pemain sepak bola idola siapa? Kalau di Indonesia, idola saya Boa Salosa. Wah, sesama orang Papua ya, nggak usah jauh-jauh ya. Ya, kita berikan plus dong. Coba, apa yang kalian paling sukai dari Robert?
Lucu. Lucu. Robert lucu. Iya. Ya, Lucunya apa? Coba cerita. Kalau misalnya lagi camp-camp gitu, dia suka ya ngelawak-ngelawak gitu, jadi bikin orang ketawa-ketawa gitu. Baik, setelah ini tentu Anda bertanya-tanya mengapa mereka bisa sampai di Manchester, karena ikut dalam gerakan sejuta bola untuk anak Indonesia. Lalu apa sebenarnya gerakan sejuta bola ini? Ikuti terus Kick Andy. Ya, anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia ini terpilih untuk berlatih di Manchester United karena mereka adalah anak-anak yang berhasil lolos dalam seleksi di dalam gerakan sejuta bola untuk anak Indonesia. Nah, tentu Anda ingin tahu lebih lanjut apa sih gerakan yang namanya gerakan sejuta bola untuk anak Indonesia ini? Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak liputan berikut ini. Inilah kegiatan bagi-bagi bola yang dilakukan gerakan sejuta bola dari Kick Andy Foundation. Gerakan sejuta bola adalah gerakan pemberian bantuan bola untuk klub-klub sepak bola di daerah prasejahtera. Gerakan ini resmi dilaksanakan sejak 29 Maret 2013. Sebagai olahraga yang diminati berbagai lapisan masyarakat, sepak bola bisa menjadi sarana untuk mempererat tali persatuan masyarakat Indonesia yang majemuk. Hingga saat ini sebanyak 12.851 bola telah dibagikan ke 600 SSB dan klub sepak bola di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui gerakan sejuta bola ini pula, sebanyak 32 anak dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti seleksi dan mendapat pelatihan bermain sepak bola oleh pelatih sepak bola Manchester United di Jakarta. Selama proses seleksi tersebut, mereka juga dibekali nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, etika, gotong royong, sportivitas, dan nasionalisme. Dari 32 anak inilah terpilih 6 anak yang diberangkatkan ke Manchester untuk mengikuti Manchester United Summer Camp Soccer School. Ya, bersama kita di studio sudah bergabung Pak Peter Tanuri dari Multistrada Group. Ya, terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak. Karena gagasan gerakan sejuta bola ini muncul gara-gara Pak Peter waktu itu datang dan bilang ini ada tawaran untuk pelatihan anak-anak ke Manchester atau sebaliknya pelatih dari Manchester yang akan datang ke Indonesia. Ya. Begitu Pak Peter ya? Benar Pak. Nah, Pak Peter boleh cerita sebenarnya opsi apa yang ditawarkan waktu itu? Ya, jadi pada tahun 2013 Manchester United mengajak kita dari PT Multistrada Arasarana untuk menjadi official partnernya mereka di Indonesia. Nah, pada saat kerjasama dilakukan, salah satu hak yang kita dapat adalah kita boleh mengirim anak-anak Indonesia untuk belajar sepak bola di sana. Nah, sebenarnya jatah sepak bola ini untuk anak-anak distributor kita. Karena sering bergaul dengan Bang Andi, jadi kita berpikir biarlah hak ini diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Akhirnya timbullah gerakan sejuta bola, yaitu membagikan bola dulu, kemudian menseleksi anak-anak itu sendiri. Kalau boleh tahu tujuannya sebenarnya apa? Akhir dari semua kegiatan ini. Satu tujuannya adalah kita kita sebut sesuatu hal yang tadinya mimpi buat mereka untuk pergi ke luar negeri untuk mencapai cita-citanya. Kita mudah-mudahan bisa memberikan mimpi itu menjadi kenyataan. Kedua, kita juga berharap sepak bola Indonesia maju. Ketiga, kita berharap semangat kebersamaan, budi pekerti, nasionalisme lebih meningkat karena dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Menarik karena ketika
saya dan Pak Peter datang berkunjung ke camp di Sukabumi, mereka lagi dilatih untuk memperkuat rasa nasionalisme, kemudian meningkatkan etika, ya, agama, dan juga penghargaan kepada perbedaan, ya. Ya. Dan saya hari ini ingin memperkenalkan juga teman-teman trainer dan fasilitator dari Flip yang dipimpin oleh Bang Bobby. Iya. Silakan. Di sini ada Sasa, Julius, Mario, Raymond, Ari, Leo, Marlin, Avril. Siapa lagi yang belum disebut? Sudah ya. Nah, ini anak-anak muda yang membina mereka. Kita berikan aplaus dulu untuk mereka. Harapan Anda apa? Harapan saya dari pribadi, Pak, adalah melihat bahwa anak-anak yang kurang mampu pun bisa mempunyai cita-cita. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit, dan cita-cita itu bisa dipenuhi dengan kita berharap segala satu mungkin selama kita masih ada di dunia ini, Pak. Segalanya serba mungkin, ya. Menarik karena walaupun bermula dari Pak Peter, tapi ketika ini disampaikan kepada teman-teman dari perusahaan lain, dari lembaga lain, sambutannya positif. Ya, karena itu saya hari ini ingin mengucapkan terima kasih, ya, atas dukungan dari teman-teman. Pertama dari Leo Bernard yang merancang atau mendesain, ya, bola ini sedemikian bagusnya. Kemudian ada Indofood, CBP Sukses Makmur TBK. Ada Pak Adrian Sufad dan teman-teman di sini. Juga dukungan kami dapatkan dari Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian Sosial Jakarta. Ada Pak Setiawan saya lihat di sini, ya. Juga dari PT Syailendra Capital. Program Gerakan Sejuta Bola ini juga didukung oleh PT Buana Capital, PT Adi Sarana Armada atau Asaren, juga PT Perusahaan Gas Negara TBK, ada Indopart, PT Central Soul Agency, dan ada juga dari individu yaitu Sandiaga Uno juga memberikan dukungan, dari Nike, Bank UOB, PT Pembangunan Jaya Ancol, ada Sriwijaya Air. Kemudian didukung juga kalau kita lihat latihannya tadi, stadionnya bagus, itu dari Universitas Pelita Harapan. Ada Pak Budi, saya lihat sini. Ada Pak Budi Yuwono dan teman-teman juga hadir. Kemudian dari Cinema 21 juga memberikan dukungan. Dan akan datang bergabung juga Alfamart, menjanjikan 5.000 bola untuk dibagikan. Sekali lagi terima kasih. Baik, itu cerita mengenai anak-anak yang berangkat ke Manchester dan juga cerita mengenai gerakan sejuta bola untuk anak Indonesia. Di acara ini, seperti biasa saya akan membagikan sebuah buku di akhir segmen 6 ini. Buku yang saya bagikan juga berkaitan dengan sepak bola, tapi ceritanya menginspirasi karena ternyata Cristiano Ronaldo juga anak dari keluarga kurang mampu. Dan dia akhirnya sukses menjadi pemain bola terkenal dan kaya raya. Ini untuk Anda semua satu-satu di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini dengan mengakses kickandy.com. Kalau Anda beruntung, Anda akan mendapatkan buku ini. Dan karena ini acara spesial, maka hari ini semua penonton di studio mendapatkan bola satu-satu. Baik, semua sudah dapat bola?
Sekali lagi semua sudah dapat bola? Dengan demikian, mari kita sambut Jeff Flo.